Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Ini adalah kompetensi dasar yang keempat pada semester ini, ya. Setelah sebelumnya kita bicara tentang besaran dan satuan, kemudian tentang energi, usaha energi dan daya, kemudian yang ketiga adalah elastisitas. Maka sekarang yang akan dibahas adalah tentang getaran dan gelombang. Oke. Pembelajaran tentang getaran dan gelombang ini memiliki tujuan bagaimana kalian bisa memenuhi kompetensi. Untuk pengetahuannya adalah menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besaran yang terkait. Kemudian untuk keterampilannya, kalian bisa mendemonstrasikan tentang getaran harmonik melalui percobaan ayunan bandul sederhana. Oke. Materi yang akan dibahas dibagi secara garis besar, dibagi tiga. Pertama adalah terkait dengan getaran, kedua terkait gelombang, dan ketiga terkait dengan bunyi. Untuk getaran, kita diharapkan bisa memahami tentang apa itu getaran, pengertian getaran, satuan-satuan atau besaran-besaran yang ada di getaran, getaran harmonik, termasuk juga persamaan getaran. Sedangkan untuk gelombang, kamu bisa paham tentang pengertian gelombang, sifat-sifat gelombang, dan bagaimana persamaan gelombang. Dan terakhir, ini adalah tentang bunyi, ya. Bunyi, pengertian bunyi, kemudian sumber bunyi, kemudian ada besaran namanya intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Dan yang ketiga adalah tentang efek Doppler. Oke. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan getaran. Apa yang dimaksud dengan getaran? Lihat, ya, tolong perhatikan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari getaran. Sebuah bola, ya, kemudian digantungkan. Jadi di dalam bola itu dipasang tali kemudian digantungkan di sebuah statif, maka terjadi yang namanya getaran. Seperti ini ya. Oke. Jadi apa pengertian getaran itu? Oke, ini. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik kesetimbangan. Itu pengertian dari getaran. Gambarannya bisa lihat di tampilan ini ya, sini. Ya, ini adalah bola ini yang bergerak bolak-balik. Itu namanya getaran. Getaran dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai pertama adalah pada bandul jam dinding yang sedang bergoyang. Ya kan? Gitu. Kemudian pegas yang diberi beban, turun naik, atas, bawah, maka di sini terjadi yang namanya getaran. Atau sinar gitar yang dipetik. Ya. Ketika gitar dipetik, maka akan terjadi getaran, dan getaran itu yang menimbulkan bunyi pada gitar. Atau juga kita bisa melihat pada ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Ya. Ayunan. Sebenarnya ayunan bukan anak-anak saja. Ya. Orang tua juga kalau lihat itu, ya, biasa itu bermain ayunan, misalnya di tempat-tempat di sana. Maka itu adalah salah satu bentuk dari beberapa bentuk dari getaran. Paham ya? Sekarang kita lihat, kita analisis, kita amati terkait dengan getaran. Ya. Ini misalnya digambarkan sebuah bola yang dipasang tali kemudian digantungkan. Ada posisi 1 di pinggir, posisi 2 di tengah, posisi 3 di pinggir, di seberang posisi 1. Ya. Pertanyaannya adalah posisi manakah yang menggambarkan satu getaran penuh? Silakan pikirkan. Posisi mana? Oke. Ya. Ini yang disebut dengan satu getaran penuh itu adalah ketika bola itu dari posisi 1 ke posisi 2, kemudian ke posisi 3, balik lagi ke posisi 2 dan balik lagi ke posisi 1, maka dapat dikatakan itu mengalami satu getaran penuh. Atau bisa juga dari 3 ke 2 ke 1 balik lagi ke 3, itu disebut satu getaran penuh. Kemudian ada yang dinamakan dengan titik kesetimbangan. Yang manakah itu yang masukkan titik kesetimbangan? Itu adalah posisi nomor 2. Itu adalah posisi di mana ya posisi bola dalam posisi yang setimbang. Paham ya? Kemudian ada istilah atau besaran yang namanya amplitudo getaran. Ya, masih gambar yang tadi. Apakah amplitudo getaran itu? Ini. Amplitudo adalah simpangan yang terbesar atau terjauh dari bandul yang diberi simbol A dengan satuan meter. Simbolnya A, satuannya meter. Di gambar tersebut, manakah yang disebut dengan amplitudo getaran? Itu adalah amplitudo getaran itu ditunjukkan pada nomor antara 1 dan 2. Gitu. Yaitu amplitudo. Jarak antara 2 ke 1 adalah amplitudo. Atau jarak dari 2 ke 3 itu juga amplitudo atau simpangan terjauh.
Lanjut. Sekarang dengan periode getaran. Apakah periode getaran itu? Bahwa periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T dengan satuan detik. Satunya detik. Bagaimana menentukan periode itu? Jadi untuk gambar ayunan di samping, jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, kemudian ke C, kemudian ke A lagi, dan kembali ke B adalah 2 detik, berarti itu kan satu getaran. Waktunya adalah 2 detik. Ya. Selama 5 kali getar, maka berapakah periode getaran bandul tersebut? Berarti berapa? Ya, dalam 2 detik bisa melakukan 5 kali getar. Gitu. 5 kali getar. Sedangkan pengalihan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Berarti bagaimana? Ya, berarti kalau dalam 1 kali getaran itu adalah akan membutuhkan waktu 2 dibagi 5. Betul? Ya, 2 dibagi 5. 2 detik dibagi 5. Yaitu 0,4 detik. Tolong dicatat. Ya, 0,4 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan berapa? Ya, waktunya berapa? Kemudian berapa getarannya? Gitu. Sehingga waktu dibagi dengan jumlah getar 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 detik. Begitu ya? Sekarang apa kaitannya antara periode dan amplitudo? Periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. Jadi tidak besar amplitudo tidak akan mempengaruhi periode suatu getaran. Jadi apa? Ketika periodenya itu satu periode sama dengan periode, jadi berapapun amplitudonya, maka periodenya akan selalu sama. Itu artinya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang frekuensi getaran. Apa itu? Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik diberi simbol F dengan satuan Hz. Ini nama orang. Bagaimana menentukan frekuensi getaran? Contohnya, untuk sistem ayunan bandul di samping, jika periode bandul 0,2 detik, maka berapakah frekuensi getaran bandul tersebut? Jawabannya, F sama dengan 1 per periode, atau 1 dibagi 0,2, maka F sama dengan 5 Hz. Jadi ini hubungannya antara periode dan frekuensi. Artinya bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periode, atau periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi untuk mencari periode itu adalah kebalikan dari periode. Ya, kalau untuk mencari frekuensi kebalikan dari untuk mencari frekuensi kebalikan dari periode, untuk mencari periode kebalikan dari frekuensi. Karena frekuensi dengan periode adalah berbanding terbalik. Jika frekuensi besar, periode kecil. Jika frekuensi kecil, periode besar. Baik, untuk lebih singkatnya ya, terkait dengan penurunan bisa kamu baca atau bisa ditanyakan nanti. Tapi yang penting ya, kamu bisa paham bagaimana mencari besaran frekuensi dan periode untuk getaran harmonis. Khususnya adalah getaran harmonis untuk pegas atau gerakan harmonis ayunan bandul seperti nampak pada animasi ya berikut. Untuk getaran pegas, frekuensi bisa didapatkan dengan menghitung ya lewat rumus 1/2 pi kali akar K per M. Di mana V di sini adalah V sebagaimana ketika kita menghitung luas lingkaran. Berapa? 3,14 atau 22/7. Kemudian K-nya adalah periode. K-nya adalah konstanta pegas yang dihitung ya sebagaimana rumus hukum Hooke. Bisa dapatkan konstantanya. Jadi setiap pegas kan memiliki konstanta. Menghitung konstanta kan sama dengan F sama dengan K dikali X dalam hukum Hooke. Kemudian M-nya adalah massa benda yang digantungkan, bukan massa pegas ya. Itu. Sehingga ketika frekuensinya diketahui 1/2 pi kali akar K per M, maka periodanya adalah kebalikan dari frekuensi yang dirumuskan dengan T sama dengan 2 pi akar M per K. Itu lebih mudahnya. Ya, kalau periode adalah sama dengan kebalikan frekuensi. Kalau rumus frekuensi dibalikan, maka akan sama dengan rumus periode. Demikian juga sama dengan ayunan bandul. F sama dengan 1/2 pi ya, kali G per L. Maka T sama dengan 2 pi kali L akar L per G. Ya, diakarkan dulu. Sama ya, periode sama dengan kebalikan dari frekuensi. Itu tentang getaran harmonis ya,
besaran-besarannya yang bisa kita hitung dari getaran, baik getaran pegas ataupun getaran ayunan bandul. Kemudian yang terakhir, dalam gerakan harmonis ini ya, ada beberapa persamaan yang harus kita pahami. Bahwa dalam gerakan harmonis itu dia akan memiliki persamaan simpangan. Simpangannya akan sama dengan A kali sin omega kali T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut atau dihitung dengan 2V kali F atau 2V per T. Kemudian kecepatannya adalah V sama dengan A kali omega cos 2V cos omega kali T. Nah, ini jangan sampai ini ya, harus jelas bahwa T kecil itu merupakan waktu, sedangkan T besar adalah periode. Sedangkan percepatannya itu di persamaan percepatan gerakan harmonis itu adalah A sama dengan negatif A kali omega kuadrat kali sin omega T. Ini persamaan gerakan harmonis ya yang harus dipahami dan bagaimana kita bisa. Contoh misalnya pada suatu ayunan bandul diperoleh data yaitu dalam 120 detik terjadi 72 getaran. Jika amplitudo yang digunakan sebesar 10 cm, tentukan apa itu frekuensi alamiah ayunan, periode ayunan, simpangan getaran sesaat, kecepatan getaran sesaat. Jadi tadi ya itu di percepatan getaran sesaat dan panjang tali yang digunakan. Di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya. Oke. N-nya 72 getaran, kemudian waktunya 120 sekon, kemudian amplitudenya 10 cm atau dikonversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Sehingga frekuensinya sama dengan F sama dengan 72 per 120 atau sama dengan 0,6 Hz. Periodenya adalah T sama dengan 1 per F, tinggal dikembalikan dari F, yaitu 1 per 0,6 sama dengan 1,6. Bagaimana dengan simpangan getaran sesaatnya? Nah, kalau ditanya simpangan getaran sesaatnya, ya, itu kita jawab dengan rumusan simpangan itu. Y sama dengan A sin omega kali T, di mana Y-nya 0,1, ya. Kemudian omeganya ya sama dengan setengah pi, ya. 2V per T. 2V per T. 2V per T itu 2V per 1,6, ya. 2V per 1,6 sama dengan 1,2 V dikalikan dengan T. Kecepatannya sama, tinggal dimasukkan 0,1 per amplitudonya, ya. Omeganya 1,2 V, begitu, sehingga sama dengan 0,12 kali V cos 1,2 V T. Percepatannya ya adalah bisa langsung tadi omega negatif omega kuadrat kali Y. Jadi tadi yang ini apa? Maaf, yang ini A sama dengan negatif A omega kuadrat sin omega T itu ya, itu sama dengan V kuadrat. Ya, sama dengan V kuadrat. Maaf, Y kuadrat. Ya, sama dengan Y kuadrat. Sehingga bisa dirumuskan bahwa A sama dengan negatif omega kuadrat kali Y. Panjang tali itu dirumuskan dengan L dari rumus tadi ya, T sama dengan apa ya ini, nah rumus ini ya, sehingga L akan sama dengan 0,676 meter itu ya contohnya. Kemudian ini ya tolong dikerjakan ya. Jadi setelah kamu berusaha memahami terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya, silakan kamu jawab soal ini, kerjakan soal-soal ini. Bagi yang nggak paham, silakan tanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Semoga saya yakin kamu kalau sungguh-sungguh ya pasti akan bisa memahaminya. Dan ciri memahami adalah diantaranya minimalnya kamu bisa mengerjakan soal ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pekan depan ya, dengan materi gelombang, dan jangan lupa ya dalam satu minggu itu kamu selesaikan tugas-tugasnya soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.